kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita beribadah pada hari ini Rabu 3 November 2021. Dan firman Tuhan yang menyapa kita sesuai dengan ayat harian Almanak HKBP yang tertulis dalam Job 27 ayat 10, Ayub 23 ayat 10. Alai anggo ibana diboto dodelaku, tung sura diuji ibana ahu, songon serena pitama ahu luar. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Diuji untuk menjadi emas yang murni. Pengujian untuk memurnikan. Emas adalah logam mulia. Proses pembuatan emas itu harus melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang dan lama. Dibakar, dan kemudian kotoran-kotoran dibuang, dinaikkan lagi suhunya hingga 1000 derajat Celcius, dibakar lagi, terus menerus berulang-ulang hingga menghasilkan emas yang murni. Gambaran seperti itulah yang diungkapkan oleh Ayub untuk menggambarkan bagaimana dia menjalani kehidupannya yang diuji dengan berbagai-bagai penderitaan. Sehingga dia mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup Ayub. Tuhan sangat mengenal Ayub. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sangat bangga sekali dengan tokoh Ayub. Karena Ayub itu adalah seorang yang saleh, jujur, dan dia tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tidak ada orang di bumi ini seperti Ayub. Kita bisa lihat dalam pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 8, pasal 2 ayat 3. Ayub itu memiliki integritas yang luar biasa. Sehingga dia berani mengatakan, dia siap diuji dan akan menghasilkan emas yang murni. Seorang yang kaya raya pada zamannya, diberkati Tuhan dengan kekayaan, tiba-tiba harta kekayaannya habis seketika. Seorang yang sehat walafiat, tapi tiba-tiba dia memiliki sakit penyakit yang menjijikkan, bahkan orang yang melihatnya tidak mengenalnya lagi. Seorang yang dihormati, memiliki keturunan yang lengkap, dihormati oleh masyarakat, tetapi akan mengalami penghinaan karena situasinya. Tapi dalam hal itu, apa yang diungkapkan oleh Ayub 1 ayat 21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Dia. Dalam pasal 2 ayat 10 juga dikatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini satu pengakuan yang luar biasa dari Ayub yang membawa kita kepada satu kekuatan iman. Motivasi untuk melihat bahwa di balik penderitaan, kepahitan hidup, kesulitan hidup, bahwa tujuan Tuhan adalah untuk menguji iman kita, memurnikan iman kita, bukan membinasakan kita.
Kita lihat Yesus yang juga mengalami jalan salib dan akhirnya menjadi pemenang. Maka pengikut Yesus juga adalah pemenang jika siap diuji dan menjadi pemenang yang murni. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan mengenali kita. Tuhan mengetahui setiap langkah-langkah dan jalan kita. Dan pengenalan Tuhan atas kita adalah pengenalan kasih. Maka jangan kita ragu. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kalau saat ini atau hari-hari yang lampau atau mungkin ke depannya, kita akan diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan tantangan. Mungkin tidak seberat yang dihadapi oleh Ayub. Tetapi mari kita yakini bahwa itu semua adalah untuk kemurnian iman kita. 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan bahwa kemurnian iman kita itu malah lebih tinggi dari emas yang panah yang dimurnikan dengan api. Semuanya adalah dalam rangka supaya kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Maka orang-orang yang siap diuji dan dimurnikan harus memiliki integritas. Seperti Ayub, hidup jujur, tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Milikilah integritas. Dunia ini boleh terpengaruh, boleh berubah dengan situasi, tetapi kalau kita harus memiliki integritas yang kuat dan kokoh di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi emas yang murni. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, kita siap diuji. Dan akhirnya kita menjadi pemenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersemangat dalam menjalani hidup kita. Saya menyampaikan kepada kita terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dalam ibadah harian dari HKBP Pekanbaru Suara Pergudungan. Inilah ibadah khotbah renungan pagi yang terakhir dari saya Pendeta Ratna Pardede dari Suara Pergudungan. Ya, pertemuan kita mungkin di tempat yang lain. Masih banyak cara untuk kita bertemu. Tetapi saya bersyukur bahwa pengikut ibadah Suara Pergudungan ini bukan hanya jemaat HKBP Pekanbaru, dari gereja-gereja lain juga dari seluruh Indonesia bahkan dunia ini. Kiranya kita terus meningkatkan iman kita. Karena dengan dengar-dengaran dengan firman Tuhan, kita siap mampu diuji apapun itu tantangannya. Terima kasih, kiranya firman yang kami sampaikan selama ini berbuah dan itu menjadi semangat, juga menjadi kenangan untuk kita saling mengingat dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami akan bertugas di tempat yang lain, tetapi kasih kita akan senantiasa terpaut dan saling mendoakan. Tuhan memberkati, salam sehat, salam semangat. Ada kelemahan, ada kekurangan, mari saling memaafkan dan saling mendoakan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa menyapa kami. Dan hari ini kami diingatkan melalui tokoh Ayub bahwa kami siap dimurnikan, siap diuji. Karena Tuhan mengenali kami satu persatu, keluarga demi keluarga, kami semuanya. Kalaupun hidup kami harus diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan tantangan, hal yang berat yang membebani, entah itu sakit penyakit, ekonomi yang sulit, keluarga yang rumit, harapan-harapan yang belum terwujud. Kami percaya bahwa itu adalah proses iman kami agar timbul emas yang murni, memurnikan iman kami. Kuatkanlah kami semua Tuhan, supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan, kami dapat menjaga integritas kami sebagai pengikut Tuhan, bahwa suka duka Engkau pakai untuk kebaikan kami. Hamba-Mu ini bersyukur dapat bersama-sama dengan seluruh jemaat atau pemerhati atau pendengar dalam bagian Suara Pergudungan selama ini.
Dan inilah menjadi khotbah terakhir untuk renungan harian bagi kami, bagi hamba-Mu ini. Tapi suara pergulungan akan terus berlanjut. Tuhan yang memberkati setiap firman yang sudah sampai, sehingga menjadi kekuatan dan berita kesukaan bagi seluruh jemaat-Mu. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.